mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi, maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Syawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Penyanyi luar negeri yang bisa goes. Selena goes. Nek kau nih culun-culun tetap belanang. Pacak nganai. Aman ninjo iwa nerbab tulah. Aku sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Ada dia yang selalu dekat aku, sempurna nian bagi aku, dan setia untuk aku. Sampai satu waktu, aku tuh tersadar bahwa kelak aku harus menikah. Tapi akankah sama dengan kondisi Cak yang aku tahu? Mengerikan. Menolak berulang kali bukan karena aku tidak sayang, tapi ketakutan itu terus muncul dan selalu muncul. Nikah bagi aku bukan suatu hal yang membahagiakan. Kenapa sih Kak harus kawin cepat-cepat? Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kapan siap? Berani kan kalau aku ajak nikah? Ngapo? Nak ngomong apa lagi? Pokoknya jangan ngomongi soal nikah ya, Kak. Kau pikir ajak nikah ini main-main, hah? Bawa be bapak, apa uak, apa mamang bibik sini. Ngomong sama si bener-bener. Pendek acuannya masalah si tuh. Jadi mohon maaf Nian kalau aku nolak nak dikawini sekarang. Yang ubah tidak habis pikir. Ngapalah kau tuh tak kompromian dulu dengan Betino itu? Galak apa tidak dia tuh kawin dengan kau? Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku tidak sudi dengan kau. Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku masih sayang sama kau Asih. Apa kita harus cak ini Asih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cek Devi di acara Grebek yang nyajikan berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan.
Bermacam-macam informasi kami sajikan khususnya di layar TV kita ini. Inilah Gerabak selengkapnya. Berita pertama kita, pihak penyidik KPK Senin pagi ngelimpah ke berkas korupsi dari tersangka Johan Anwar, Wakil Bupati Oku ke Pengadilan Tipikor Palembang. Diperkirakan jero waktu seminggu kasus ini bakal disidang ke. Hal ini dibenarkan oleh juru bicara Pengadilan Negeri Palembang, Abu Hanafiah. Menurutnya, Pengadilan Tipikor Palembang Senin pagi sekitar pukul 9 sudah menerima berkas korupsi atas nama tersangka Johan Anwar yang dilimpahkan oleh penyidik KPK. Ditambah ke Abu Hanafiah sesuai SOP berkas nomor 35 Pitsus TPK 2020 PNPLG bakal diproses terkait penunjukan majelis hakim yang bakal nyidang kenyo. Sudah itu diperkirakan jero waktu seminggu ke depan persidangan perdana bakal digelar. Betul, berkas dari KPK sudah dilimpahkan hari ini dan segera menurut SOP Ketua Pengadilan langsung menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan dan status penahanan sudah beralih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. SOP-nya berapa lama Pak untuk? Hari ini harus ada tunjuk hakim. Kalau untuk persidangan sendiri? Persidangan biasanya 1 minggu kemudian. 1 minggu kemudian? Ditetapkan oleh hakim yang ditunjuk. Oke. Ada persiapan khusus Pak untuk hakim itu? Sampai hari ini untuk hakimnya tidak ada persiapan khusus. Artinya penanganan perkara sebagaimana biasa. Johan Anwar ditahan KPK karena tersandung kasus dugaan korupsi lahan TPU di Kabupaten Oku, di mana pas tahun 2013, tersangka Johan Anwar jabat sebagai wakil DPRD Kabupaten Oku. Dengan kerugian negara jero kasus ini nyampe 5,7 miliar rupiah. Sri Febriandi, PAL TV. Aksi solidaritas dari FPI Palembang terkait aksi penembakan 6 anggota FPI sama penahanan Habib Rizik. Datangnya Polsek IT2, jero kasus ini, FPI sudah bikin 4 pernyataan sikap terkait usut aksi penembakan sama Habib Rizik dibebaskan. Inilah rekaman video amatir tim FPI Palembang gelar aksi di Polsek IT2 Senin awan. Jero aksi ini dilakukan terkait aksi penembakan anggota FPI beberapa waktu lewat di tol Jakarta Cikampek selama penahanan Habib Rizik oleh pihak kepolisian. Dari aksi ini FPI Palembang nunjuk ke pernyataan sikap ke Polsek IT2. Jero hal ini pas dikonfirmasi ke pihak Polsek IT2 Kompol Mario tidak ngetahui secara jelas kalau nak konfirmasi Wakapol Restabes Palembang. Kami masuk ke dalam melakukan beberapa dialog kepada ucapkan terima kasih Pak kepada Bapak Kapolsek, Bapak Ibu sudah berjalan. Oh, beliau itu maunya maksudnya apa Bang? Saya kurang paham juga. Maksudnya apa? Makanya tak tanya Bu Waka aja ya. Oh gitu ya Bang ya. Oke. Terima kasih ya, Bang. Atau kamu tanya Kasa Intel lah, Kasa Intel. Oke. Makasih Bang. Ya. Tapi memang rombongan itu datang ke IT2 ya Bang ya? Ya. Oh gitu ya. Oke. Makasih Bang. Makasih Bang. Tim Liputan PAL TV. Pemirsa, terkait aksi FPI Palembang di Polsek IT2 yang terjadi Senin awan, sekarang kita terhubung dengan Ketua FPI Palembang Habib Mahdi untuk memperjelas seperti apa aksinya sama tujuannya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijelaskan Habib terkait aksi ke Polsek IT2 tadi siang itu jero rangka apa? Ya, jadi sebagaimana yang kita dengar dari informasi bahwa tadi terjadi berbagai macam aksi yang dilakukan oleh gabungan elemen-elemen masyarakat, para alim ulama, jamaah-jamaah majelis taklim ke beberapa polsek di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan dan salah satunya ke Polsek IT2 hari ini dalam rangka menyuarakan aspirasi mereka terkait dengan berbagai macam kejadian yang saat ini ada di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Oke, sesudah melakukan aksi sama ngenjuk ke pertanyaan sikap, apalagi FPI Palembang ke depannya terkait hal ini. Sikap ke depannya Habib. Ya.
Jadi tadi aksi bukan dilakukan oleh Front Pembela Islam, FPI Palembang atau FPI Sumsel, tapi dilakukan oleh gabungan elemen masyarakat. Yang mana mereka semua menyuarakan suara terkait dengan meminta keadilan terkait dengan kejadian penembakan terhadap 6 laskar FPI yang sampai hari ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, wabil khusus tentunya juga para jamaah majelis taklim, para kiai, para ustadz, karena sampai hari ini belum jelas keterangannya berubah-ubah, termasuk yang dari polisi. Polisi hari ini ngomong macam ini, besoknya ngomong macam ini, besoknya ngomong lain lagi. Sementara keterangan dari saksi-saksi di lapangan juga apa yang disampaikan oleh pengurus DPP FPI sangat berbeda dengan apa yang kita dengarkan dari keterangan polisi. Maka itu mereka meminta agar kasus ini ditutup, diusut sampai ke akar-akarnya, diselidiki apa yang terjadi. Kalau ini ternyata ada pelanggaran kesalahan, maka setiap yang bersalah wajib dihukum, termasuk aktor intelektualnya. Kemudian yang kedua, tuntutannya minta dibebaskan Imam Besar Habib Rizik Syihab, karena Imam Besar Habib Rizik Syihab tidak melakukan apa yang dituduhkan seperti penghasutan dan lain-lain sebagainya. Adapun masalah pelanggaran protokol kesehatan, walaupun bukan hanya beliau yang melakukannya, tapi beliau sebagai warga negara yang taat hukum, bahkan beliau sudah bayar dendanya. 50 juta cash lah dibayar. Jadi apa lagi yang nak dicari-cari pasalnya, sehingga seolah-olah beliau ini jadi target untuk masuk penjara dan lain-lain sebagainya. Padahal begitu banyak pelanggaran protokol kesehatan di wilayah-wilayah lain, kita saksikan di depan mata kita sampai hari ini, nyaman-nyaman baik mereka yang melanggar itu tidak dipanggil, tidak dihukum dan lain-lain sebagainya. Kemudian terkait dengan yang ketiga, kita minta agar pola kriminalisasi ulama ini dihentikan, dan itu juga disuarakan oleh gabungan elemen masyarakat tadi. Pola kriminalisasi ulama, jangan, ulama harus dihormati, jangan dikriminalisasi. Dan yang terakhir, diskriminasi hukum tidak boleh ada. Hukum ini memandang semua sama. Kalau bahasa Inggrisnya itu, kalau tidak salah dengannya itu equality before the law. Semua sama di mata hukum. Nak dia anak raja, nak dia anak rakyat jelata, kalau dia di mata hukum dia sama. Jadi jangan karena ini dilakukan oleh Habib Rizik atau dianggap ini dilakukan oleh kelompok yang berseberangan paham politik, kemudian hukum seolah-olah tajam nian. Tapi kalau dilakukan oleh yang kawan dewek, ini akhirnya dibiarkan bebas begitu saja. Dan ini suara hati rakyat yang mungkin perlu disuarakan dengan tadi caranya mereka bersilaturahmi, menyampaikan suara tadi ke tempat-tempat di mana mereka melakukan aksi. Oke, Bib. Untuk langkah kedepannya dari FPI Palembang Dewe juru kasus Habib Rizik ini bagaimana, Bib? Ya, tentu dari awal kita sama suara kita dari awal, kita meminta Imam Besar Habib Rizik Syihab ini dibebaskan dan dilepaskan dari berbagai macam tuntutan. Jadi tidak ada lagi hal-hal seperti ini terus-menerus dibuat gaduh gitu. Jangan menjadikan Habib Rizik atau jangan juga menjadikan para ulama komoditi untuk ambisi-ambisi tertentu dari berbagai macam pihak yang mungkin punya target-target tertentu untuk kepentingan mereka. Sudah stop. Ini negeri ini sudah adem, sudah damai, sudah ada. Jangan lagi dibuat-buat masalah. Fokus kita sekarang mengatasi problem-problem negara. Saat ini kita lagi di zaman pandemi, COVID, dan lain-lain sebagainya. Rakyat ini sudah susah, ekonomi sudah tambah mengucup ke bawah. Tak kati lagi yang pajak diharapkan oleh rakyat. Jangan lagi buat-buat masalah baru. Sudah cukup, ayo sama-sama kita bahu-membahu menyelesaikan problem. Jangan terus-menerus mencari-cari masalah atau mencari-cari target-target tertentu untuk menutupi problem yang sebenarnya yang justru menjadi tanggung jawab untuk diselesaikan oleh pihak-pihak terkait.
Oke, kita berharap ini semoga ada titik terang untuk kasus ini ya Habib. Makasih banyak atas waktunya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, anggota Polda Sumsel ditemukan mati di kawasan Kemuning. Beritanya sesudem gerebek yang siko ini. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 08117201231231 atau klik di aplikasi blido.id. Blijek powered by blido.id. Saya rindu sekali berdiri bersisian, rapat dalam shaf, hangat sekali rasanya, tertunduk bersama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Resiko COVID-19 itu nyata. Setiap hari terselip doa untuk kesehatan pulih dari pandemi bagi Indonesia dan dunia. Mari kita menjaga kedisiplinan protokol kesehatan sambil bersiap untuk menanti hadirnya vaksin COVID-19 agar kesehatan kita pulih, ekonomi kita kembali menggeliat, dan umat kembali bangkit. Mari kita dukung upaya produksi vaksin dan kita sambut dengan baik upaya distribusinya. Karena dengan vaksinasi dan protokol kesehatan, insya Allah kita bisa melindungi diri dan melindungi negeri. Lengkapi kebutuhan dapur Anda dengan Capri Dish Rack, rak pengering cantik serbaguna yang didesain secara praktis dan modern yang terdiri dari 2 susun. Dapat menyimpan banyak piring dan alat makan, mudah dibersihkan, sangat ideal disimpan di dapur agar peralatan makan Anda tersusun lebih rapi. Capri Dish Rack juga memiliki 6 gantungan penyimpan spatula dan alat masak, dilengkapi dengan 1 wadah penyimpan alat makan, terdapat baki penampung air yang dapat dibuka sehingga mudah dibersihkan. Terdapat katup saluran air otomatis yang dapat dibuka sehingga air tetesan cucian tidak akan menggenang. Penawaran terbaik hari ini. Miliki segera Capri Dish Rack dari harga normal Rp498.000. Diskon 60%, Anda hanya cukup membayar Rp199.000. Hubungi call center kami untuk pemesanan dan info lebih lengkap.
mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang dicap salam tadi, maka amal dunia kak karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Syawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Mangkek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Sama yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Mokase masih di Grebek. Anggota Polda Sumsel bernama Ujang Hasbullah dengan pangkat Aibda Sudem ditemukan mati di kawasan Kompleks Sintraman Jaya Kemuning. Diduga korban mati karena sakit yang dideritanya. Selanjutnya korban pun dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel. Diduga karena mengalami sakit jantung, anggota Polda Sumsel bernama Ujang Hasbullah, 57 tahun, warga asrama polisi Pakri Plembang, ditemukan warga dengan kondisi tidak bernyawa lagi di pinggir jalan Kompleks Sintraman Jaya, Kelurahan 20 Ilir, Kemuning, subuh Senin pagi. Menurut keterangan Ketua RT setempat, aman korban pertama kali ditemukan warganya yang nak sembahyang subuh. Selek korban Sudem terguling di pinggir jalan tersebut dengan kondisi tidak bernyawa lagi dan posisi badan terungkap. Ada ibu di sini yang rame-rame kan sholat subuh. Nah mereka tuh lihat sini ada kaki. Warga Bu ya? Warga. Kira mereka ini boneka, tak taunya manusia rupanya. Jadi jenis kelaminnya apa lagi tadi itu ya? Laki-laki. Untuk identitas mungkin warga sini apa Ibu? Tahu Bu? Nggak tahu. Nggak tahu Bu ya? Jadi langsung lapor RT tadi? Lapor RT langsung lapor ke Polsek. Mereka datang ke sini tadi. Oh gitu Bu. Kalau untuk dilihat tadi Bu, adanya tanda-tanda luka atau seperti apa? Enggak ada. Enggak ada Bu ya? Cuma ada biru-biru, mungkin biru-biru mayat kayak gitu kan. Posisinya seperti apa tadi Bu? Ini terlongkap di sini. Apa tuh dia kepalanya ke bawah, kakinya yang gantung di sini. Dalam paret Bu ya? Bu, yang evakuasinya siapa Bu? Polisi. Polisi Bu ya? Langsung ke Rumah Sakit Bayangkara tadi? Iya. Siapa namanya? Terkait hal tersebut, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriyadi yang ditemui di jero ruangannya benar ke kalau yang mati tersebut ialah anggotanya yang dinas di Polda Sumsel. Jadi perlu kita sampaikan bahwa memang betul rekan-rekan sekalian bahwa Aibda Ujang Hasbullah adalah salah satu personil di Bitdokes Polda Sumatera Selatan. Yang bersangkutan kenapa di Bitdokes? Karena dalam rangka perawatan. Ya. Jadi yang bersangkutan kenapa di Bitdokes bukan dia staf Bitdokes, tetapi dia dalam rangka pengobatan di Bitdokes. Yang bersangkutan memang memiliki riwayat penyakit, ya salah satunya adalah penyakit jantung, sehingga memungkinkan atau dimungkinkan kejadian yang tadi pagi, ya yang bersangkutan ditemukan meninggal dunia di jalan Sentaran Jaya 1 Kemuning, mungkin dalam kondisi pada saat yang bersangkutan mendapatkan serangan. Irawan, PAL TV. Jero kasus pembunuhan korban Rio Pambudi yang mati kena tujah oleh tetangganya dewek di kawasan Macan Lindungan IB1. Dua beradik akhirnya resmi dituntut. Di mana jaksa nuntut terdakwa Okta Chandra Dinata selama 13 tahun, sedangkan terdakwa Rizky Ananda dituntut 11 tahun penjara. Atas tuntutan ini, keluarga korban kecewa atas tuntutan jaksa penuntut umum. Kasus pembunuhan korban Rio Pambudi oleh tetangganya dewek, ialah dua beradik kandung di kawasan Macan Lindungan IB1 akhirnya masuk ke agenda tuntutan JPU.
di mana JPU Faisal dari Kejari Palembang nyatukan kedua terdakwa terbukti bersalah sudah melanggar pasal 338 Junto, pasal 55 KUHP. Untuk terdakwa Okta Chandra Dinata dituntut selama 13 tahun penjara, sedangkan terdakwa Rizky Ananda dituntut selama 11 tahun penjara. Tuntutan ini ditetapkan JPU berdasarkan pertimbangan pemeriksaan saksi selama proses persidangan, di mana kejadian berawal dari ribut mulut, sudah berujung sama aksi penujahan ke korban hingga korban pun mati. Dari tuntutan ini, kuasa hukum dari kedua terdakwa bakal jawabnya di agenda pledoi yang direncanakan digelar 5 Januari 2021. Terkait tuntutan ini, dari pihak keluarga korban yang hadir di persidangan ngerasa kecewa sama tuntutan dari jaksa penuntut umum, di mana mek dari korban langsung terduduk lesu dengar ketuntutan jaksa penuntut umum. Dimasuk ke 340 aku ditiadakan, dihapuskan. Aku dimasuk ke 338. Ringannya 13 sama ringanan Pak, aku udah terima. Udah terima Bu ya. Jadi harapan kita seperti apa nih? Harapan aku Untuk hakim gimana Bu? untuk hakim tuh adil seadilnya anakku lah mati Pak, bukan masih di rumah sakit, lah mati ini. Kalau bisa nyawa, bayar nyawa. Sri Febriandi, PAL TV. 4 pengedar sabu 6 kilo asal Aceh, ialah terdakwa Yuliani, terdakwa Alex, terdakwa Azman Samsudin, sama terdakwa Ita Astuti, jalani persidangan perdana di Pengadilan Negeri Palembang. Jero dakwaan JPU, keempat terdakwa dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Digelar secara virtual, kasus penangkapan 6 kilo sabu dari tim Dit Narkoba Polda Sumsel terhadap 4 terdakwa yaitu Yuliani, terdakwa Alex, terdakwa Azman Syamsuddin, sama terdakwa Ita Astuti. Jalani agenda sidang perdana dakwaan dari JPU. Jero dakwaan terungkap berdasarkan lidik dari petugas, sudah itu 2 terdakwa Alex sama Azwan Syamsuddin sudah menjadi target operasi. Akhirnya diterima info ada pengiriman sabu jero jumlah banyak. Lalu dilakukan penghadangan oleh petugas dari Jalan Palembang Jambi, mobil Fortuner putih BG 1268AH yang disopiri terdakwa Ita Astuti sama terdakwa Azman Samsudin. Jero penggeledahan ditemukan 6 kantong sabu dibungkus teh cino yang disembunyikan oleh para terdakwa di dinding bodi mobil, di mana sabu berasal dari Aceh yang rencana nak dikirim ke terdakwa Alex. Akhirnya petugas pun mancing terdakwa Alex metu. Lalu pas di kawasan Bukit Siguntang, terdakwa Alex pun metu. Lalu terdakwa Yuliani, bini dari terdakwa Alex, nyambut sabu 6 kantung tersebut. Habis itu petugas pun melakukan penangkapan. Untuk kasus ini, keempat terdakwa dijerat pasal berlapis tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Selanjutnya persidangan pun meriksa saksi-saksi oleh majelis hakim yang dipimpin Bongbongan Silaban. Sri Febriandi, PAL TV. 8 bintara jajaran Polda Sumsel dipecat secara tak hormat. Beritanya sesudah gerebek yang siko ini. Kemitraan Lebak Lanceng, PT MBM hadir di Kota Palembang. Beli bibit 1,3 juta, setelah dipelihara 3 bulan akan dibeli PT MBM sebesar 1,6 juta. Garansi pasti berhasil. Bibit mati diganti gratis, 3 bulan pasti panen, garansi pembinaan, perawatan mudah dan aman karena tidak menyengat. Manfaatkan perkarangan Anda sebagai sumber uang. PT MBM, Jalan Letda Abdul Rozak nomor 14, dekat Hotel Zuri Express Palembang. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena pertama, bahan surat kabar itu berteori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan bakteri seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil
kecil karena ada yang perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan Program Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi di PAL TV. Memang punya kita. Di mainstream gitu kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong, tapi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus setiap minggu. Bambang di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran, terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di @viralcek atau hashtag #viralcek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. #viralcek. Penyanyi luar negeri yang bisa goes. Selena goes. Kau nih culun-culun tetap belanang. Pacak nganai. Amanin jo iwa nerbab tulah. Aku sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Ada dia yang selalu dekat aku, sempurna nian bagi aku, dan setia untuk aku. Sampai satu waktu, aku tuh tersadar bahwa kelak aku harus menikah. Tapi akankah sama dengan kondisi Cak yang aku tahu? Mengerikan. Menolak berulang kali bukan karena aku tidak sayang, tapi ketakutan itu terus muncul dan selalu muncul. Nikah bagi aku bukan suatu hal yang membahagiakan. Kenapa sih Kak harus kawin cepat-cepat? Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kapan siap? Berani kan? Kalau aku ajak nikah? Ngapo? Nak ngomong apa lagi? Pokoknya jangan ngomongi soal nikah ya Kak.
Kau pikir ajak nikah ini main-main, hah? Bawa be bapak, apa uak, apa mamang bibik sini. Ngomong sama si bener-bener. Pendek acuannya masalah si tuh. Jadi mohon maaf Mian kalau aku nolak nak dikawini sekarang. Yang ubah tidak habis pikir. Ngapalah kau tidak kompromian dulu dengan betino itu? Galak apa tidak dia tuh kawin dengan kau? Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku dah sudi dengan kau. Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku masih sayang sama kau Asih. Apa kita harus kayak ini Asih? Mokase masih digerebek. 8 anggota Bintara jajaran Polda Sumsel Senin pagi resmi dipecat secara tidak hormat oleh Kapolda Sumsel. Upacara pemecatan anggota tersebut dilakukan di halaman Polda Sumsel. Untuk pemecatan 8 wong ini terjerat kasus narkoba, penggelapan mobil, samu disersi. Upacara pemecatan secara tidak hormat terhadap 8 Bintara jajaran Polda Sumsel dilakukan di halaman Mapolda Sumsel pada dini hari. Juru upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indraheri. Pemecatan 8 wong ini perkara narkoba, penggelapan, samu disersi. 8 personel yang dipecat secara tidak hormat ialah 3 personel Satker Polda Sumsel, samu 5 Polres jajaran Polda Sumsel. Di mana proses upacara pemecatan ini tidak dihadiri oleh personel yang dipecat, melainkan fotonya yang digawa oleh Propos Polda Sumsel. Menurut terangan Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indraheri, dilaksanakannya pemecatan secara tidak hormat ini merupakan salah satu wujud samu bentuk realisasi komitmen pimpinan Polri, jerung nunjuk sanksi tegas berupa pemberhentian bagi para anggota yang melanggar peraturan samu kode etik kepolisian. Teman-teman tidak ada lagi di PTDH. Tapi kayaknya tidak mungkin karena sudah banyak menunggu untuk di PTDH karena perbuatan-perbuatannya sendiri dan sudah melampaui batas. Ada yang sudah 12 kali melaksanakan SKHD dan itu dibiarkan. Irawan, PAL TV. Terekam CCTV aksi pelaku penodongan bermodus polisi gadungan ngelancar ke aksinya terhadap korban Karudin, warga Dusun 2 Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi Oki, di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring. Dari kejadian ini, korban kehilangan duit Rp900.000. Baca inilah aksi pelaku penodongan yang terekam CCTV pada saat melakukan penodongan terhadap korban Karudin, pedagang tape warga Dusun 2 Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Oki. Dari rekaman CCTV, terlihat pelaku yang lagi melakukan penggeledahan terhadap korban dari pucuk sepeda motornya. Pas diminta keterangan, korban mengungkapkan kalau kejadian bermula pada saat korban lagi nak ke rumah keluarganya di Palembang. Setiba di lokasi kejadian di Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, tiba-tiba korban disuruh berhenti oleh pelaku yang ngaku polisi nak meriksa kendaraan korban. Karena panik, akhirnya korban langsung berhenti ke motornya di pinggir lokasi kejadian. Sudah ditanya-tanya surat kelengkapan, pelaku minta korban mengeluarkan duitnya dengan modus korban gawat duit palsu. Sehingga duit jeru dompet korban senilai Rp900.000 digawat lari pelaku. Ya aku beli minyak tadi. Beli minyak situ, kenapa tak mau diskor? Tak ada juga aku beli minyak situ, 4 anak. Ada? Dia ada SIM juga ada. KTP ada. Ada kalau juga aku ni. SMK yang tanya kau ni. Ya ada juga SMK. Terus? Sudah itu, duit kamu mana? Ini juga duit. Oh, sampai duit. Jangan macam je. Kalau ada duit palsu. Oh, tak kata pak, aku jual tape. Tembak yang kau apa? Gemeteran tu. Ya, aku terempak, aku tak perlu ngalami juga. Oh, sampai nak nembak dia? Iya. Buangnya cak mana titirnya? Buang besar tinggi. Tinggi Motor besar. Oh, ngaku betul. Sesudah kejadian, korban bikin laporan polisi. Selanjutnya, polisi bakal melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk nangkep pelaku.
Heru Wahyudi, PAL TV. Pelaku jambret Jakabareng beraksi lagi. Kali ini korbannya bernama Siska Setia, warga Jalan Letu Karim Kadir, Kecamatan Gandus. Sudah menggasak kalung emas 3 suku di leher korban. Selanjutnya korban ngadu ke Polrestabes Palembang. Apes yang dialami Siska Setia, warga Jalan Letu Karim Kadir, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus. Jadi korban pelaku jambret pada saat dirinya lagi nak ngurus surat di Pengadilan Agama Palembang. Dari kejadian tersebut, korban datangi SPKT Polrestabes Palembang untuk bikin laporan polisi. Di hadapan petugas SPKT Polrestabes Palembang, korban mengungkap kejadian bermula pada saat dirinya lagi datangi Pengadilan Agama nak ngurus surat-surat. Pas turun dari mobil, tiba-tiba datang pelaku langsung narik kalung emas yang dipakainya, sehingga korban mengalami kerugian senilai 16 juta rupiah. Terkait hal tersebut, Kasubag Humas Polrestabes Palembang AKP Iren membenarkan adanya laporan kejambretan kalung emas 3 suku terhadap korban Siska di parkiran Pengadilan Agama Palembang. Pelaku melihat korban berjalan dengan memakai kalung emas dengan seberat 3 suku. Pada saat itu dipakai, yang ditaruhnya di luar baju, langsung masuk dan langsung menarik kalung dari korban, dan korban Siska langsung datang ke Polrestabes untuk melaporkan hal tersebut dengan kerugian diperkirakan sekitar 16.400.000 rupiah ataupun kalung emas seberat 3 suku. Berapa orang Bu pelakunya? Diperkirakan untuk pelaku hanya 1 orang yang melakukan aksi tersebut kepada korban Siska. Laporan sudah diterima, selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Langgar protokol kesehatan kena sanksi sosial. Beritanya sesudem gerebek yang siko ini. Belanja di Oshop aja. Saatnya beralih ke Mosclean. Cuma nyalakan saja alatnya. Aman untuk anak-anak tanpa efek samping. Gunakan Mosclean, teknologi Violets dari Solviosis. Memberikan kinerja yang luar biasa. Teknologi Violets yang sudah tersertifikasi. Praktis digunakan, dapat menangkap nyamuk dengan efektif. Pertama, teknologi Violets yang tidak berbahaya, ampuh menangkap nyamuk. Kedua, menangkap nyamuk dengan motor pen yang kuat. Ketiga, mengumpulkan dan mengiringkan nyamuk secara alami di wadah yang sudah tersedia dan dapat dibersihkan dengan mudah. Tidak perlu khawatir dengan nyamuk dan virus. Berikanlah kenyamanan saat tidur kepada anak dan keluarga Anda dengan teknologi Violets yang ramah lingkungan. Saatnya pakai Mosclean. Dapat menjaga keluarga Anda dengan Mosclean. Alat pembersih nyamuk di rumah kita, Mosclean. Belanja di Oshop aja. Jadi Spider-Man hari ini itu. Tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV.
Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Mokase masih digerebek. Kota Palembang masuk zona abang pandemi COVID-19. Tim gabungan TNI, Polri, Dishub, sama Pol PP ngelakukan razia masker di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Jero razia tersebut, 26 pelanggar yang tidak pakai masker dinjo hukuman sosial, yaitu push up. Tim gabungan TNI, Polri, Dishub, sama Pol PP Kota Palembang melakukan kegiatan razia protokol kesehatan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dengan menyasar ke pengendara yang tidak gunakan masker. Jero razia ini terselit tim gabungan Satgas COVID-19 berhenti ke pengendara yang tidak pakai masker. Untuk pengendara yang tertangkap tidak gunakan masker langsung didata sama dinjuk sanksi sosial dengan cara push up. Kapten Sarbani yang mewakili Kodim 0418 Palembang mengungkapkan main hari Kota Palembang balin lagi masuk ke zona abang. Maka dari itu tim gabungan melakukan giat razia protokol kesehatan di sejumlah titik. Giat ini untuk mutus ke rantai penyebaran virus corona yang semakin mewabah di Palembang. Dari hasil giat sebanyak 26 pengendara yang terjaring tidak pakai masker dinjuk sanksi sosial. Menyadarkan masyarakat bahwa di Palembang masih memang pandemi COVID-19. Yang utama kita untuk laksanakan masker. Jadi apabila kita temukan masyarakat yang belum masker, kita kasih tindakan sosial untuk mengingatkan bahwa memang benar harus kita perlu masker. Setelah itu kita kasih masker, begitu. Karena hari ini memang ada, dalam arti bukan luar kota, memang kebanyakan lupa pakai atau memang dalam kendaraan alasan untuk bernapas itu. Untuk sanksinya sendiri, gimana? Untuk sanksinya sendiri, untuk sanksi kita kasih sosial, mengingatkan dalam arti push up, ya kasih pengertian bahwa penting protokol kesehatan menggunakan masker. Selain di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, giat razia masker ini juga dilakukan di kawasan Benteng Keto Besak, Bom Baru, KM5 sama PTC. Heru Wahyudi, PAL TV. Terkait razia protokol kesehatan oleh tim Satpol PP Palembang, dahulu ini tim Satpol PP Palembang melakukan razia di kafe di Kota Palembang. Sekarang kita terhubung sama Sekda Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, pacak dicerita ke Kak, giat razia kita dahulu ini Bapak. Iya, giat kita dahulu ini kita ngadu ke razia di kafe dan di kos-kosan. Kita mulai dari pukul 8 sampai sekarang masih berlangsung. Kita ingin optimalisasi terhadap penegakan disiplin protokol kesehatan melalui satuan tugas yang tergabung dari baik pemerintah kota, dari anggota TNI Polri dan OPD terkait lainnya. Karena kita sekarang kalau masuk kitanya zona abang, zona merah, maka kita akan selalu gencar supaya menekan status ini jangan sampai kita di status zona merah. Demikian kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, target utama lokasinya ini apa Pak?
Operasi kita itu masalah tadi di tempat kos-kosan juga di kafe-kafe. Jangan sampai ada kerumunan yang tidak mengindahkan pengaturan jarak, tidak pakai masker dan juga tidak tersedia tempat atau alat cuci tangannya. Untuk itu kita memastikan tadi dan kita dapatkan bahwa ada beberapa orang yang tidak pakai masker, terus ada juga di tempat kos-kosan yang bukan muhrimnya kita temukan juga. Dan ada 10 orang yang tidak memiliki identitas diri. Maka dari itu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Untuk jumlah tim yang diterjun ke Pado Dalu ini ada berapa Wong, Pak? Iya, sampai Dalu ini jumlah tim tadi gabungan dari TNI Polri maupun dari Pol PP sendiri berjumlah 50 personil tadi. Kita kerahkan malam ini agar optimalisasi razia malam ini bisa kita capai sesuai dengan target kita yang kita laksanakan. Kalau sanksinya dewe Pak yang diterapkan untuk warga sama pengusaha yang bandel ini cak mano? Ya, sanksinya pertama kita bersifat persuasif, humanis, pendekatan, menghimbau supaya kita melaksanakan mewajibkan 3M itu. Akan tetapi kalau para pengelolanya, pengelola kafe, pengelola kos-kosan tetap membandel, maka ada beberapa peringatan yang harus kita lakukan. Bisa saja tertulis peringatan pertama, kedua, dan bahkan sanksi lebih berat lagi, yaitu pencabutan disiplin operasional dari KP maupun dari tempat kos-kosan itu. Oke, bisa disampaikan Pak himbauan untuk masyarakat Kota Palembang ini ke depannya seperti apa? Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, warga Palembang, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan juga dalam kesempatan ini kita juga tidak perlu panik menyikapi hal ini, kita tetap menjaga imunitas kita dengan berbagai aktivitas. Juga dalam kesempatan ini kami juga menghimbau, apalagi kita akan menghadapi tahun baru dan juga menjelang hari Natal, untuk tetap menjaga protokol kesehatan, diusahakan tidak usah mengajak keluarga berliburan ke tempat-tempat tertentu, tapi cukup di rumah dengan menikmati dengan keluarga yang ada. Dan juga kita pastikan betul bahwa anak-anak kita, keluarga kita, dan juga masyarakat Kota Palembang sehat walafiat. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Sekda Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa. Tetap jaga kesehatan dan selamat beraktivitas. Ya. Baik pemirsa, 3 kali kembang hias mahal jenis Aglonema Samo Velvet punya IRT bernama Emi Joni hilang diambek maling. Jero kejadian, pelaku sudah mengambil kembang di teras rumah korban di Jalan Kompleks Sintraman Jaya, Kelurahan 20 Ilir Kemuning. Atas kejadian ini, korban pun ngadu ke polisi. Kehilangan kembang balik lagi terjadi, kali ini rumah punya Emi Joni 63 tahun yang berada di Kompleks Sintraman Jaya, Kelurahan 20 Ilir Kemuning. Sudah kehilangan kembang yang ketiga kalinya, pelaku cuma maling kembang jenis Aglonema Samo Velvet. Jero sebulan pelaku maling kembang punya korban sudah 3 kali. Di mana yang terakhir pada minggu lalu, pelaku ngambil 5 ekor kembang jenis Aglonema sama 2 kembang jenis Velvet. Pelaku melakukan aksinya dengan cara memanjat pagar rumah korban, terus langsung ngambil kembang yang berada di teras rumah korban. Menurut keterangan korban yang ditemui di jero rumahnya, ngatukaman ketahuannya kembangnya hilang. Pas korban bangun tidur, selek tanah bekas pot kembang sudah berantakan. Pas selek kembangnya sudah tidak ketik lagi. Kehilangan kembang ini sudah 3 kali dengan total kerugian korban sampai 5 juta rupiah. Selain itu juga korban ngatuke kalau pelaku ini merupakan spesialis maling kembang karena kembang yang dipalingnya kembang mahal galo. Kalau Kamila sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Iya. Nah, terakhir kapan, Bu? Malam minggu kemarin. Malam minggu kemarin. Iya. Berapa kembang hilang? Berapa cak kita hilang? 5 aja, 5 pot ya. 5, sini 5, Bu ya. Pelakunya? Nah, tidak tahu. Kapan dia beraksinya, Bu? Nah, tidak tahu. Pas Ibu lagi tidur ya? Iya, pas kami buka pintu lah kembang itu ada katik lagi. Oh, bangun pas ketahuannya bangun pagi. Iya. Kembangnya katik lagi. Iya, katik lagi. Katik 3 kali itu cek itu pas bangun tidak katik, pas bangun tidak katik. Tidak katik lagi. Iya. Berapa, Bu, total kerugian gitu? Nah, tidak tahu deh. Kira 1 juta, 2 juta. Ah, lebih deh, kayak yang palpet itu baik itu lebet nih ya, itu. Lah besar. 2 pot iya. Dia ngambil potnya nih langsung, Bu. Tidak, si kok diangkat nyepot. Nah, 2 hari itu ngambil lagi dia. Pot itu cabutnya,
Sudah 3 kali kamu nih kemalingan. 5 juta. Sekitar itulah kan. 5 juta, Yang ya? palpet tuh deh, 2 kembang tuh 150, 2 daun. Itu enggak 20 lebih itu, lebetnya. Rencana Atas kejadian tersebut, korban tidak bikin pengaduan, namun pelaku tertangkap bakal langsung diserah ke korban ke Polsek Kemuning. Irawan, PAL TV. Nah pemirsa, berita tadi nutup Grebek edisi hari ini. Sekiranya ada dulur atau keluarga pemirsa yang hilang nak diberitakan, datang be langsung ke studio 2 PAL TV sambil ngawak data lengkap sama fotonya. Aku CDP bersama kru PAL TV yang bertugas ngucapkan mau kasih atas perhatiannya. Tetap saksi ke Grebek di Palembang TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari studio 2 PAL TV, kita saksi ke Grebek.